Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Mano Lurah Pinang Merah. Alhamdulillah. Pak Lurah Pinang Merah lah dibawa telur. Alhamdulillah. Sebab minggu kemarin janjinya nak bawa telur, tapi saya tanya kemarin itu dah ada. Ada tak Pak Lurah bawa telur? Dah ada. Tinggal pesan deh. Alhamdulillah. Hari ini beliau sangat berbahagia selaku tuan rumah MTQ tingkat kecamatan di Kelurahan Palmerah. Nah, kebetulan Pinang Merah ya. Kelurahan Pinang Merah. Jadi kemarin malam sudah dibuka dan kemarin juga sudah perlombaan, nanti malam penutupan. Nah, ini Pak Lurah mengundang kembali kepada seluruh jamaah warga, terutama Perumahan Permata Simpang Rimbo, hadir menyaksikan penutupan musabaqah tilawatul Quran kelima tingkat kecamatan Alam Rajo di Kelurahan Pinang Merah. Nah, makin lama makin dekat. Tahun depan Pak RT Simpang Rimbo Nah, tahun depan tuan rumahnya Kelurahan Simpang Rimbo. Ya, itu rencana. Tapi dari sekian banyak tidak ada dari RT 33 yang ikut pawai ta'aruf. Coba Pak RT dewe sama Pak ini Sijal. Nggak ada. Nggak diajak. Apa udah diundang dia? Ya. Nah. Alhamdulillah, yang kami hormati juga Ketua RT 33, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Dengan nikmat ucapan rasa syukur kita kepada Allah, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, Allah tambahkan nikmat rezeki dengan ucapan itu, baik ucapan secara lisan maupun secara perbuatan. Ucapan rasa syukur kita kepada Allah yang pertama, alhamdulillah, Allah masih membangunkan kita dari tidur. Di saat kita mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amut. Aku menyebutkan namamu ya Allah, aku mati. Dan dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup. Bagaimana rasanya mati? Tidur. Tidur itu adalah bagian daripada mati. Setelah itu bangun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, kita berdoa sampai saat ini alhamdulillah masih diberikan napas. Napas itu diberikan kesempatan untuk hidup. Bersyukur kita kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam berdiskusi, berkomunikasi dengan Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, amal ibadah yang mana yang engkau sukai ya Allah?
apakah amal ibadah solatku yang engkau sukai? Kata Allah, tidak. Solat itu adalah untuk pribadi kita. Dengan solat kita bisa mencegah tanha anil fahsya wal munkar. Dengan solat itu kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu yang pertama. Lalu Nabi Musa itu berdialog lagi dengan Allah. Wahai Allah, kalau solatku itu hanya untukku, jadi amal ibadah apa yang kira-kira yang engkau sukai? Kata Allah, kata Nabi Musa, apakah zikirku itu engkau menyukaikan perbuatan dan amal ibadahku? Kata Allah, tidak juga wahai Musa. Sesungguhnya kalau kita berzikir itu membuat kita tenang, hati kita nyaman, hati kita tenang, pikiran kita tenang, itu karena zikir. Kalau kita nak membuatkan hati kita tenang, banyak-banyak berzikir. Bangun di tengah malam, duduk sendiri, menyendiri, berzikirlah. Setelah beristighfar, astaghfirullahalazim, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, banyak-banyak mengingat Allah. Berzikirlah kita kepada Allah, banyak-banyaklah mengingat Allah dengan mengingat sebanyak-banyaknya, dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah, subhanallah, 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 walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baik pagi maupun petang. Nah, dengan kita banyak berzikir itu, hati kita tenang. Kenapa hati itu galau? Kenapa pikiran itu bercabang-cabang? Karena lupa mengingat Allah, kurang berzikir. Apakah dengan zikir itu, wahai Allah, engkau menyukai perbuatan amal ibadah itu? Kata Allah, tidak wahai Musa. Sesungguhnya zikir itu hanya untukmu, menenangkan hati kita melalui amal zikir. Lalu apa, wahai Allah, kata Musa alaihissalam, lalu apa amal ibadah yang kira-kira engkau menyukai, engkau suka, engkau menginginkan? Apa kata Nabi Musa? Apakah ibadah puasaku ya Allah? Dengan ibadah puasaku engkau senang dengan amal perbuatanku? Kata Allah, wahai Musa, tidak. Bukan juga dengan puasa. Sesungguhnya engkau berpuasa itu adalah menahan, menjaga, menahan dari hawa nafsu, sifat sarakah, sifat mubazir, sifat berkeinginan lebih. Itu semua itu adalah merupakan amal ibadah puasa yang kita perbuatkan. Ini telurnya belum matang. Kalau terjadi apa-apa pecah. Lama juga Pak Lurah ini membungkus telur ini dari subuh tadi, bungkus segok-segok, bekerja sama dengan Pak Hairuzar. Ya, lama bungkus ini. Dari jam 3, solat jam 5 kurang, jam 3 mulai bungkus sikok-sikok. Sebanyak berapa lapik ini? 90 biji. Makanya kata Rasulullah tadi, kalau kita tahu bahwa itu di solat subuh berjamaah itu ada pembagian daging yang besar, kita merangkak-rangkak pergi ke masjid. Merangkak-rangkak kita ke musala, kalau bahwasanya sholat subuh pahalanya itu ada sebuah daging yang sangat besar. Walaupun hujan lebat, walaupun badai, merangkak daya kita ke masjid. Alhamdulillah. Gara-gara Pak Dani sharekan, tapi tidak tiap minggu dah. Bisa jadi minggu depan. Mana Wak Dani? Haji. Ya. Mana tahu minggu depan.
apa itu minyak. Ya. Jangan tiap hari, tiap minggu puluh minyak dia kepanjang. Itu motivasi be. Ya. Hari ini sayur bayam, kangkung misalnya. Lama kita tidak makan sayur bayam dan kangkung. Kasih telur. Sebelumnya kemarin mie goreng. Yang penting walaupun kecil. Cuma saya tak tahu lagi ni, siapa yang ganti besok ni telur lagi kan? Oh ya, Pak Chandra. Dosa-dosa mie goreng tetaplah ganti ya. Jumat. Ya alhamdulillah. Ya jadi apa kata Nabi Musa itu? Apakah dengan puasa itu engkau ya Allah mencintai, mensukai amal kami, perbuatan pribadi? Tidak, kata Allah. Rupanya Allah itu bukan menilai dari amal ibadah solat kita, zikir kita, puasa kita. Solat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, zikir itu untuk menenangkan hati dan pikiran kita, puasa itu adalah untuk menjaga dan menahan hawa nafsu kita dalam sifat mubazir, sifat keserakahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa? Nabi Musa tanya, lalu apa? Rupanya amal perbuatan yang dicintai, disukai oleh Allah itu adalah bersedekah. Bersedekah. Kalau kita bersedekah, kata Allah, wahai Musa, saya akan selalu mendampingi orang tersebut. Saya akan selalu hadir untuk memberikan, mendampingi kepada orang yang selalu bersedekah. Karena bersedekah itu memberikan manfaat kepada orang banyak, memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti orang yang bersedekah, terutama di subuh Jumat Barokah, Allah perluaskan rezekinya, ambil keberkahan setiap nikmat rezeki dan ia punya. Jadi setiap apakah kita itu bersedekah itu harta kita habis, manukisat sadaqatun min malin. Tak akan pernah habis Pak Sutrisno. Gara-gara Pak Sutrisno setiap minggu itu bersedekah, terus bersedekah, terus subuh Jumat Barokah. Bukannya pertama kecil sedekahnya. Kalau ada kentang kerinci itu, kentang kerinci dibawa galo-galo. Mereka sudah tu. Sudah ada teh, kentang kerinci, teh, dodol lah. Bukan kentangnya. Apa itu dodol kentang ya? Ya. Dodol kentang. Sudah kemarin itu. Bukannya bertambah sedikit, makin bertambah banyak. Nah, jadi itu manuki sedekatun min malin. Apakah subuh Jumat Barokah yang kita kerjakan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun ke belakang itu kita perbuatkan, apakah tidak ada bersedekah? Ada terus 500, 400, 600, naik tumpang tinggi, naik turun, naik turun, naik turun. Yang penting tidak terputus. Manuki sedekatun min malin. Tidak ada yang dikatakan habis harta benda kita gara-gara kita bersedekah. Yang penting walaupun itu kecil, rutin kita menjalankannya. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dihitung-hitung pada hari ini, pada subuh kali ini, kurang apa itu sarapan kita. Kalau saya tahu sebanyak ini, tak jadi saya pesan cuma 50-an. Ya, berarti asal istiqomah mempertahankan. Nanti kami pesan banyak, air hujan lebat, tinggal kita berenam. Nah, dipesan sedikit, nyo penuh. Nanti saya tahu pola strategi sedikit. Dikit baik nanti saya buat strategi. Kita pancing dengan apa minyak goreng, berarti sarapan harus lebih. Tapi kalau tidak ada minyak goreng, cukup 50. Nah, saya tahu nanti itu. Kita taruh singkong di situ, bayam di situ,
berarti sarapan harus di atas 100. Tapi kalau tidak ada bayar, tidak ada singkong, tidak ada apa-apa, cukup 50. Itu tandonya. Nah, berarti pada ini besok apa itu mie goreng apa minyak goreng, berarti kita pesan 100. Ya. Nah, jadi putuskan besok minyak goreng plus sarapan 100. Pak Zainuddin, ada Pak Zainuddin di sini? Nah, Pak Zainuddin. Nah, jadi tidak ada lagi. Tinggal kita siapa yang nak bersedekah. Ya, siapa yang nak bersedekah? Pasti duitnya kurang. Kemarin kita sudah diisi sama Pak Boy mengenai sholawat. Kata Rasulullah, kata sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling pelit, yang paling kikir? Rasulullah jawab, orang yang paling pelit dan paling kikir itu adalah orang yang tak mau berselawat kepadaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jawab Rasulullah kepada sahabat, orang yang paling pelit, yang paling kikir itu adalah orang yang tak mau berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Sesungguhnya man shalla alayya wahidan salatullahu alaiha biha usran. Barang siapa yang selalu selawat kepada aku, kata Rasulullah, Allah akan lipatkan syafaat rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap selawat yang kita sampaikan. 1 kali kita berselawat, 10 kita dilipatkan syafaat kepadanya. 2 kali kita berselawat, 20 syafaat yang diberikan kepada kita. Siapa yang akan membantu dan menolong kita nanti di alam akhirat nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersama-sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berarti 100 kali kita berselawat. Selawat tibbil qulub itu adalah menyejukkan hati dan mengobati setiap penyakit-penyakit. Makanya setiap kita angkat Allahumma rabbin nas, ya Allah, kalau kita ada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara sahabat kita, keluarga tetangga kita yang sakit, Allahumma rabbin nas, ya Allah Tuhan yang menguasai semua manusia, ispi, sembuhkan, wa anta syafi, engkau yang maha menyembuhkan, la syifa'a tak akan pernah sembuh illa syifa'uka, kecuali hanya engkau yang akan menyembuhkan. La yughadiru saqaman, dan tidak ada yang tinggal sedikit pun rasa pedih dan perih baginya. Itu berselawat yang sering kita baca setiap di penghujung. Kata Pak Boy, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Balik lagi kita kepada kaji kita yang menyambung yang sebelumnya lagi, sebelum berselawat, yaitu amal ibadah kita yang dihapuskan oleh Allah kemarin. Ada 6, 3 sudah kita bahas, 3-nya lagi kita bahas pada hari ini. Yang pertama, amal-amal ibadah kita datang sholat subuh berjamaah,
itu amal ibadah pahala yang kita kumpul. Akan terkikis habis amal ibadah yang kita lakukan saat ini. Pertama, apabila kita sibuk mencari aib orang lain. Ya, sibuk mencari aib orang lain. Al-istighalu biuyubil khalqi. Sibuk mencari kekurangan-kekurangan orang lain. Itu terkikis amal ibadah kita. Makanya dalam hadis Rasulullah, tuba liman sagalahu aibuhu an ayubin nas. Akan sangat beruntung sekali saya punya kekurangan, sehingga dengan kekurangan saya ini tidak ada lagi mencari kekurangan orang lain. Akan sangat berbahagia dan berbaik hati orang yang punya kekurangan sendiri, dia tidak sempat lagi mencari kekurangan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, waqaswatul qalbi, hati yang keras. Hati yang keras itu adalah hati yang tidak pernah akan masuk lagi yang dikatakan kebenaran, kebaikan, tidak pernah. Saking kerasnya, hati itu lebih keras daripada batu yang keras. Hati yang lunak lebih keras daripada hati yang batu yang keras. Itu yang dikatakan dengan waqaswatul qalbi. Ke masjid tak mau berpuasa, tak mau ngaji, tak mau sholat, tak mau berjamaah, tak mau berdoa, tak mau. Itu hati yang keras. Seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Kalau mikirkan dunia seakan-akan akan hidup selama-lamanya. Padahal hidup ini ada batas ketentuan usia yang Allah catatkan di Lahul Mahfuz, catatan-catatan yang nyata itu sudah ada. Yang ketiga, hubbud dunia. Hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Karena kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah kurban, maka kita termasuk orang yang hubbud dunia atau hubbul akhirah. Apa cinta terhadap dunia, apa cinta terhadap akhirat. Cinta terhadap akhirat itu adalah berkurban. Yang sebentar lagi tanggal 17 akan melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban, ibadah haji. Sekarang Zulqaidah. Zulqaidah adalah bulan haram. Bulan haram adalah bagian daripada bulan haji. Zulqaidah, Zulhijjah. Insya Allah kalau dari kloter pertama 2, 3 itulah berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji. Untuk kota Jambi, provinsi Jambi itu mulai tanggal 2 besok 2 Juni ada saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah. Makanya kita berdoa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma ballighna fi Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah wal Arafah. Ya Allah, sampaikan kami di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan sampaikan kami di Arafah, wukuf di Arafah. Itu doa haji. Nah, tanggal 2 ini berangkat kloter Provinsi Jambi, Kota Jambi dengan Muara Jambi apa Saralangun. Yang penting tanggal 2 sudah mulai berangkat masuk asrama haji. Kloter 22, 23, 24, 25, 26, 27 sampai 27 kloter khusus untuk Provinsi Jambi. Khusus Kota Jambi kloter 22, kloter 26, kloter 27. Kloter 26 itu khusus untuk Kota Jambi sebanyak 450 orang. Satu pesawat 450. Kita doakan semoga saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini, Allahumma hajjan hajjan mabruran wal umratan umratan makbulan wa sa'yan maskura wa dzanban maghfuran wa amalan salihan makbula wa tijaratan tabura. Supaya nanti selamat berangkat menjalankan proses ibadah dengan sehat, lancar, dan kembali. Karena haji ini ibadah sangat berat. Ibadah haji ibadah yang sangat berat, membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Pertama, membutuhkan kesabaran.
sabar dari segi mengumpulkan biaya. Sudah mengumpulkan biaya, didaftarkan itu sungguh luar biasa besarnya biaya tersebut, baru dapat kursi. Setelah dapat kursi, kita menunggu antri sampai 30 tahun ke depan. Kalau hari ini usia kita 50 tahun, daftarkan hari ini 30 tahun, 80 tahun baru kita bisa berangkat haji. Kalaupun nyampe usia 80 tahun. Kalau tidak daftar hari ini, tidak nyampe-nyampe gitu ke sana. Kenapa? Pertama tidak daftar. Yang kedua usia sampai dan lanjut terus. Yang ketiga tidak akan pernah nyampe itu. Jadi penuh kesabaran. Sabar mengumpul, setelah dikumpul mendaftar. Setelah mendaftar nunggu. Setelah menunggu antri, baru pertama nunggu apakah dipanggil ke asrama haji dan berangkat ke Mekah, atau menunggu dipanggil langsung menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Menunggu antri kalau. Nah, saking lamanya, dan hari tanggal 2 besok baru berangkat. Itu kesabaran. Setelah ditunggu, umur panjang, sabar sudah ada, ketabahan sudah ada, disampaikan. Setelah disampaikan itu baru menjalankan ibadah haji. Itulah pada bulan Zulqaidah, Zulhijjah merupakan rangkaian ibadah haji. Langsung ke Mekah menunaikan ibadah haji, langsung umrah haji, umrah wajib. Nanti menunggu haji yang paling wajib itu nanti 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Menunggu itu kita isilah dengan amal-amal ibadah, baik 5 waktu maupun membaca Al-Quran, berpuasa. Pokoknya itulah sampai menunggu waktunya Arafah. Karena itu sangat berat, maka di Zulqaidah, Zulhijjah tidak sempat kita menunaikan ibadah haji, maka dianjurkan kita berkurban. Hari Raya Idul Adha itu kan panjang sampai hari Tasyrik. Nah, makanya 10, 9, 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13 panjang. Untuk apa? Berkurban. Karena panjangnya hari Raya Idul Adha itu, kalau tidak kita berkurban, berarti hambar hari Lebaran Idul Adha kita. Tapi dengan berkurban itu kita merasakan bagaimana berbagi. Pertama berbagi kurban, yang kedua kita mendapatkan pahala, yang ketiga mensyukuri atas nikmat yang Allah katakan inna a'tainakal kausar tadi. Nikmat yang cukup banyak yang Allah berikan dalam 1 tahun itu cukup banyak. Makanya nanti sebelum darah itu turun terjatuh ke tanah, ke bumi, semua baik tanduk-tanduknya, kulit-kulitnya, baik daging-dagingnya, darahnya itu diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam alaihissalam mulai dari kurban itu, jangankan dari kita, Nabi Adam alaihissalam pun mulai berkurban. Yaitu siapa itu? Habil dan Qabil. Anaknya Adam kan Habil dan Qabil. Dari Habil dan Qabil, siapa kurban yang diterima oleh Allah? Kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi itu yang pertama, hubud dunia. Jadi masih ada waktu kita, apakah kita termasuk golongan kepada hubud dunia atau hubul akhirah. Yang keempat itu adalah wakilatul haya. Wakilatul haya, sedikit rasa malu. Orang yang akan mengikis amal ibadah kita kalau kita memiliki rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Antara malu dan iman ini harus seiring. Kalau tinggi malunya berarti imannya meningkat, imannya kuat. Kalau tidak punya iman, malunya ini yang ditajamkan. Jadi
Orang yang punya iman lemah pasti tak ada malu baginya. Tidak ke masjid, tak ada malu. Tegak di pinggir jalan, orang azan, duduk, merokok, ngopi, itu tak ada punya malu. Orang solat berjamaah, kita ribut-ribut, ngidupin musik, karaoke di rumah, apa itu tak punya malu. Orang lagi sholat berjamaah, kita ngidupin petasan, kita main HP, main sepak bola, main bola kaki, itu tak punya malu namanya. Kalau killatul haya, sedikit punya malu, ini adalah menipis, mengikis rasa amal-amal ibadah kita yang selama ini kita kerjakan. Semoga iman ini lebih tinggi daripada malu yang kita punya tadi. Jadi baru 4. Pertama, kita mencari kekurangan orang lain, hati yang keras, cinta dunia, sedikit rasa malu. Ini 4 ini yang sudah kita bahas adalah akan mengikis amal ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.